إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyara muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Fokuskan diri kita untuk selalu bersyukur. Karena yang dapat memadukan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks syukur, itulah sebabnya mengapa kita harus beriman. Mengapa kita harus memeluk agama Islam, beriman kepada Allah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan Al-Qur'an. Itu semua kita lakukan dalam konteks bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin, manusia dipandang sebagai makhluk secara utuh oleh Allah Jalla wa ala, makhluk yang sempurna. Sebagaimana Allah berfirman, waqad karramna bani Adam, dan sungguh kami memuliakan anak cucu Adam. Jadi manusia itu dipandang sebagai makhluk yang sempurna bukan karena fisiknya. Manusia itu dianggap sempurna oleh Allah dalam pandangan Allah Jalla wa ala karena hati dan amalnya. Karena hati dan amalnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzur ila qulubikum a'malikum." Allah tidak melihat wajah kalian. Tidak pernah sama sekali Allah memperhatikan wajah kalian. Juga tidak pernah Allah melihat harta kita semua. Ya Allah perhatikan selama kita berada di dunia, yang akan kita bawa pulang ke kampung akhirat adalah hati dan amal. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ighathatul Lahfan min Masayidis Syaitan, beliau berkata, mari kita cermati hal penting terkait dengan fitrah manusia. Hati dan amal itu fitrah. Tauhid fitrah. Hati ini Allah ciptakan untuk bertauhid kepada Allah Jalla wa ala. Amal sesuai dengan sunnah itu fitrah. Makanya semua amal yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi ditolak oleh Allah Jalla wa ala karena tidak sesuai dengan fitrah. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala memaparkan hal tersebut. Beliau mengatakan, kullu hayyin sawa'un kana insan au jinnan au bahima faqirun ila ma yanfa'uhu. Faqirun ila ma yanfa'uhu wa ila daf'i ma yadhurruh. Setiap makhluk hidup
Setiap makhluk hidup, baik itu binatang, jin, manusia, membutuhkan dua hal. Terutama manusia, karena manusia hidup di dunia bukan untuk dunia. Manusia berada di dunia, hidup di dunia untuk hidup bahagia di akhirat. Maka yang kita tekankan sih adalah manusia. Manusia itu butuh dua. Dan kita harus fokus pada kebutuhan dua pokok ini. Kebutuhan pokok kita, dua kebutuhan utama kita. Apa itu? Ila ma yanfa'uh. Kepada sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Yang manfaatnya dirasakan oleh manusia dunia akhirat. Wa ila daf'i ma yadhurru. Manusia membutuhkan sesuatu yang melindunginya dari segala hal yang membahayakannya. Kalau dua ini kita ketahui, hal yang paling bermanfaat bagi kita apa? Apa yang kita lakukan untuk menjaga diri kita dari sesuatu yang membahayakan kita? Yang paling berbahaya apa? Lalu kita gali data, mencari, tahu. Maka insya Allah di sana ada keselamatan, kebahagiaan, keberkahan, dan sebagainya. Itu kuncinya, ikhwatal iman. Lalu beliau mengulas, Ibnu Qayyim mengulas, beliau mengatakan, apa yang paling bermanfaat? Yang paling kita butuhkan bukan makan minum, itu dibutuhkan di dunia saja. Yang kita butuhkan dunia akhirat itu apa? Ma'rifatullah wa mahabbatu, mengenal Allah dan cinta kepada Allah. Itu yang kita butuhkan. Mengenal Allah Jalla wa Ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cinta kepada Allah Jalla wa Ala. Ini kebutuhan jiwa. Wan nafsul lati la ta'lamu la ta'rifu Allah wa la tuhibbu fahiya muqaddarah. Fahiya khabitha bal mayyitah. Jiwa yang tidak mengenal Allah, jiwa yang tidak mencintai Allah, dia adalah jiwa yang kotor. Bahkan jiwa yang sakit dan mati. Rusak fitrahnya. Kemudian ikhwatal iman rahimahullah, amal itu fitrah. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah bahwa dia harus beramal yang dapat menjadi makanan hati. Makanya kita tidak boleh sembarang beramal, sekedar beramal. Amal yang kita amalkan, baik itu amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh, yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena amalan seperti itu dapat memenuhi kebutuhan jiwa, kebutuhan amal, kata Ibnu Qayyim, amal itu, amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi Alaihissalam, dapat memenuhi kebutuhan hati. Jangan kita pernah tidak menganggap bahwa amal itu bukan kebutuhan. Amal itu kebutuhan. Tapi kalau kita paksakan amal, tapi amal itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Alaihissalam, kasihan dia dipaksa untuk menerima sesuatu yang dia tidak doyan, hati tidak doyan. Itulah makna firman Allah Jalla wa Ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Selama di dunia Allah menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Karena amal yang baik, amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi Alaihissalam, adalah kebutuhan hati, ikhwatal iman. Kemudian yang kedua, kita harus tahu apa yang menjaga kita dari sesuatu yang paling membahayakan kita. Harus tahu supaya tidak rusak kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Apa yang paling membahayakan jiwa dan amal kita, merusak, memporak-porandakan semuanya. Khosirud dunia wal akhirah, rugi kita dunia akhirat. Kata beliau, ta'alluqu qalbi bi ghairillah, bergantungnya hati kepada selain Allah Jalla wa Ala. Memberikan hati kepada selain Allah, kepada anak, kepada istri, kepada orang tua. Memberikan hati, kekuatan cinta kepada selain Allah. Dan taat kepada makhluk dengan taat yang mutlak. Jadi kita, untuk menjaga kebahagiaan dunia akhirat kita jangan berikan hati. Boleh berikan uang, berikan apapun yang merupakan titipan Allah kepada kita, tapi jangan berikan hati. Ada muta'alluq bi ghairillah, jangan pernah berikan hati kepada selain Allah Jalla wa Ala.
Jangan pernah bergantung kepada selain Allah. Syirik itu perusak kebahagiaan dunia akhirat. Apa itu syirik, ikhwatal iman? Memberikan hati kepada selain Allah. Allah berfirman, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andad yuhibbunahum ka hubbillah." Cikal bakal syirik, kata Allah, adalah memberikan hati kepada selain Allah. Kita cinta kepada selain Allah sama dengan cinta kita kepada Allah, itu syirik. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang beriman, hatinya hanya untuk Allah Jalla wa ala. Kemudian dalam rangka menjaga hati, jaga ketaatan ini. Ketaatan mutlak hanya kita berikan kepada Allah dan Rasulnya, tidak kepada orang tua. Kalau mereka menyuruh kita untuk hal yang maksiat, lah, kita tidak boleh. Kenapa kita tidak boleh nurut orang tua ketika mereka menyuruh untuk maksiat? Demi menjaga hati. Karena taat mutlak hanya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh taat kepada pemimpin kita, kepada atasan kita, kecuali dalam hal yang ma'ruf. Jadi ikhwatal iman, semua kebaikan bertolak dari tauhid. Semua keburukan bertolak dari syirik. Seandainya kita bisa menjaga tauhid, berpegang teguh dengan tauhid. Kenapa kita diperintah oleh Allah mengikuti Rasul? Kita diperintah oleh Rasulullah, diperintah oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti beliau, bukan untuk mengagungkan beliau, bukan pula untuk menyembah beliau. Kita diperintah oleh Allah Jalla wa ala mengikuti Rasul agar hati semakin cinta kepada Allah. Itulah manfaat besar dari mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dilarang oleh Allah Jalla wa ala memberikan hati kepada selain Allah, taat mutlak kepada selain Allah, kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dampaknya besar, ikhwatal iman. Kesalahan yang kita lakukan itu berakibat fatal. Kesalahan yang tidak dimaafkan oleh Allah Jalla wa'ala. Di dunia Allah gugurkan semua pahala. La in asyrakta la yahbatanna 'amalu, kata Allah. Muhammad, kamu berbuat syirik, kamu selingkuh, kamu berikan hatimu kepada selain aku, kata Allah, gugur seluruh amalanmu. Itu Rasulullah SAW diancam oleh Allah dengan ancaman yang keras. La in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Kalau kamu berbuat syirik, semua kebaikanmu gugur. Di akhirat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Siapa yang berbuat syirik, kesalahan yang fatal, yang sulit untuk dimaafkan, Allah tidak akan memaafkan dosa syirik dan memaafkan dosa selain syirik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwatul iman, pesan yang disampaikan oleh khatib pada hari ini adalah hendaklah kita semua fokus. Jangan kita hanya membiarkan umur kita berkurang, umur bertambah, tapi nggak fokus pada apa yang disampaikan tadi. Fokus, ikhwatul iman. Fokus untuk selalu memenuhi atau mencapai apa yang menjadi manfaat besar bagi kita, untuk menjaga diri kita di sesuatu yang sangat membahayakan kita. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, kita harus belajar agama. Kita harus belajar agama, gali agama, menuntut ilmu agama melalui sumber yang benar, dipahami dengan benar, sesuai dengan pemahaman sahabat radhiyallahu anhum wa ardhah. Itu cara yang pertama. Karena kalau kita belajar agama bukan dari sumber yang benar, Al-Quran dan hadis, dipahaminya pun tidak benar, maka belajar kita tidak akan membuat kita mengenal Allah. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, orang sesat itu karena dua sebab. Apakah karena tidak menggunakan dalil, salah dalam menggunakan dalil, salah
salah dalam menggunakan dalil. Dia pikir ini dalil padahal dia bukan dalil. Dia menggunakan mimpi, dia menggunakan logika. Yang kedua, orang sesat. Semakin hancur fitrahnya karena dia memahami dalil tidak dengan pemahaman yang benar. Kemudian ikhwatal iman, selain belajar agama dari sumber yang benar, lillahi ta'ala, ikhlas untuk beramal. Yang kedua, kita semua sebagai muslim harus punya komitmen yang kuat untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kita agungkan dengan mengikuti sunnahnya, bukan dengan mengeluk-elukan, mengagungkan beliau, nasab beliau, keturunan beliau, tidak. Yang paling besar artinya dari cara kita menghormati Nabi adalah mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat surah Al-Imran 31. Bagaimana Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita, kalau kita ingin buktikan cinta kita kepada Allah, dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan Nabi sebagai panutan kita, sebagai kiblat kita, rujukan kita secara mutlak. Kita mengikuti Nabi bukan untuk menyembah beliau. Kita mengikuti Nabi agar hati semakin bertauhid kepada Allah. Begitu yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, seorang muslim semakin berpegang teguh dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan semakin Allah kuatkan rasa cintanya kepada Allah, akan semakin Allah kokohkan tauhidnya kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita, menutup semua aib kita, selalu memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah bersihkan hati kita sehingga hati ini semakin menerima dan membuka semua apa yang dibutuhkan oleh jiwa. Semoga hati ini mudah menerima ilmu yang bermanfaat, dan semoga hati ini senantiasa beramal dengan amal yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.